بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat dan detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita dan di dalam kajian majlis taklim kita ini. Mudah-mudahan insyaAllah setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Falah, yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam hifazah, penjagaan Allah, cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Amin. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian fikih ya, seputar ibadah
yang mana pembahasan kita masih di dalam bab tentang wudu kemarin ya. Kemarin kita membahas sunanul wudu, ya, sunnah-sunnah wudu. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bab seterusnya, yaitu allati tubtilul wudu, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Memang Bapak Ibu sudah sering dengar, apalagi dulu sudah pernah belajar di MDA barangkali ya, tapi mungkin barangkali yang kita ulang-ulang ini dapat mengingatkan dan memperkokoh ilmu kita kembali. Dan yang kita bahas ini juga banyak tambahan-tambahan yang lebih mendetil, yang insya Allah menambah keilmuan kita ya di dalam fikih ibadah ini ya, terutama di dalam bab wudu inilah ya. Baik, allati tubtilul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a khamsatu asya, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu yaitu ada 5 perkara ya. Yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilain, keluar sesuatu, syai', khuruju syai', keluar sesuatu ya, keluarnya sesuatu. Sesuatu ini mau dia keras ataupun cair ya, beku ataupun cair, itu sesuatu ya, ataupun berupa angin, itu nanti akan dibahas juga ya. Khuruju syai', keluarnya sesuatu, min ahadis sabilain, dari salah satu 2 jalan, yaitu dubur dan kubul, atau kubul dan dubur ya. Kubul itu maaf bagian depan ya. Dubur itu bagian belakang ya. Keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan tersebut, maka membatalkan wudu. Contohnya kabaulin, seperti baul, kencing. Wa ghaid, ini buang air besar ya. Itulah bahasanya. Ghaid ini sebenarnya tai Bapak Ibu ya. Buang air kecil, buang air besar, maka dapat membatalkan wudu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Itu. Atau ketika salah seorang dari kalian mendatangi tempat qada hajat. Itu ngapain tuh? Ngapain? Tentunya kalau tidak buang air besar, buang air kecil. Itu dari Quran, Pak. Jadi yang membatalkan wudu itu Pak diambil dari Quran. Yang pertama tadi apa? Keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan. Itu dari Quran. An-Nisa ayat 43. Jadi fikih ini Pak, sekali lagi kemarin dah juga saya sampaikan, fikih ini intisari Quran, intisari hadis. Jadi kalau ada ustaz ngajarkan fikih, temanya tah fikih ibadah, fikih muamalah, tah fikih apalah, fikih ini banyak nih Pak ya. Maka tidak usah Bapak Ibu ragu lagi. Jangan sampai bertanya-tanya pula sama ustaz tuh ayat keberapa Pak Ustaz, hadisnya riwayat siapa, tidak perlu ya. Fikih ini sudah intisari dari Al-Quran dan hadis ya. Baik, itu ya. Nah itu buang air besar, buang air kecil. Nah kalau yang lain masuklah semua di dalam yang pertama ini Bapak Ibu. Perkara yang pertama ini, khurujus syai', sesuatu yang keluar. Angin umpamanya apa Bu? Pak, buang angin. Ya.
Kentut, nah, bahasa fikih ini harus jelas-jelas Pak. Buang angin ini kadang belum jelas juga lagi nih, buang angin apa buang angin. Kentut, nah, kan jelas ya. Buang angin, sendawa buang angin juga tuh Pak ya, bisa juga dikatakan buang angin sendawa. Kentut, nah, kalau kentut tuh enggak sendawa tuh Pak ya, nah, beda tuh. Nah, itulah spesifik bahasanya. Kentut nih berbunyi ataupun tak berbunyi batal wudu ya. Fusa ataupun durat itu dalam istilah hadis Nabi, baik fusa ataupun durat ya, terlepas tak berbunyi angin aja ataupun yang berbunyi kedengaran suaranya, tetap membatalkan wudu kecuali yang ditanya kemarin ya, yang tersangkut di hujung anus, gelembung. Gelembung dia cuman glek-glek di dalam usus itu aja, itu tidak membatalkan karena bukan keluar, bukan keluar tapi di dalam itu juga gelembungan itu, maka tidak membatalkan. Itu ada pertanyaan kemarin tuh ya, itu ya. Sebenarnya di sini dibahas ini Bang, ya di sini dibahas di bab ini dia. Kemarin tuh kan sunat-sunat wudhu baru tuh, cuman nanyanya udah ke depan duluan ya, tidak apa-apa. Baik. Itu ya. Tapi kalau maaf Bapak Ibu, saya mesti sampaikan fikih ini mesti jelas-jelas ya. Kalau kentut itu tadi keluar air juga, itu nih sadis sekali nih ya. Berbunyi berair. Yang kayak gini celana dalam atau yang terkena air itu ditukar. Wajib ditukar karena dia keluar bersamaan dengan najis, apalagi sedang bermasalah, bapak sedang sakit perut segala macam ya kan. Nah itu dia keluar bersamaan dengan najis dari hujung anus, jadi air itu bernajis. Pakaian dalam atau pakaian yang terkena air itu wajib diganti, tukar. Terus cebok, wajib cebok itu ya. Kalau saya sebut pula bahasa yang lebih jelas-jelas nanti Bapak Ibu geli pula, mencret. Itu Ibu ya. Kalau bahasa Melayunya terkincit. Itu bahasa Melayu. Ada orang Melayu nih Pak, banyak ya. Paham dia terkincit, paham dia itu. Ya harus kayak gitu. Fikih nih Bapak Ibu harus kayak gitu ngomongnya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa Ustadz nih ngomong jorok nih. Bukan. Fikih itu biasa aja ya. Baik. Itu ya. Segitu aja lah yang pertama ya, karena kalau dibahas banyak lagi nih Bapak Ibu ya. Kalau mau didetailkan sampai di situ aja lah yang pertama yang membatalkan wudu itu ya. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu an-naumu ala hayati ghairil mutamakkin. Tidur dalam keadaan yang tak tetap, tidur dalam keadaan yang tidak tetap. Ini Pak, ada tidur yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang tetap ini tidak membatalkan wudu. Misalnya Bapak dalam keadaan berwudu, tidur Bapak dalam keadaan tetap posisinya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tak tetap, batal wudu. Tentu saya mesti contohkan ya Bapak Ibu, yang mana yang tetap itu seperti apa? Duduk yang tetap. Ini Bapak Ibu. Ya. Macam mana nampak Bu? Atau saya naik di sini? Ya Bu ya. Payah nih apa kabel? Sini aja lah. Ini Bu ya. Gimana Pak? Biar nampak semua Pak. Ini. Ini Bapak-bapak, saya kasih tahu kalau mau tidur supaya wudunya tidak batal ya, apalagi ketika khatib berkhutbah. Ya, Bapak mau tidur, ini cara tidurnya. Tapi saya bukan nyuruh tidur ya. Tapi berubah ya. Biar tak batal maksudnya. Ini ya. Ini duduk yang tetap tuh begini. Ini tetap nih. Ini kalau ngorok pun batal dulu. Ini duduk yang tetap begini. Ngorok pun apa-apa ini. Asal jangan sampai jungkir balik aja ke depan. Kalau sampai jungkir balik ke depan batal. Ya. Atau sampai nyentuh jidatnya ke lantai. Itu tidak tetap itu. Ya. Baik begini Pak. Jadi Ibu kalau mendengar pengajian takut duduknya batal, ya ini dulu. Tapi saya tidak suruh tidur ya waktu pengajian ya. Gitu. Jadi kedua siku
disanggahkan ke atas dua belah paha sini. Nah, ini Bu, ini yang tetap. Begini tidurnya, Bapak Ibu tidurnya begini. Ini lorong pula tetap. Tapi kalau Bapak Ibu angkat satu begini, tengah nabla udah, ya, batal wudu. Atau diselonjorkan satu kakinya. Selonjorkannya satu kakinya. Tidur dia gini kan, ini batal wudunya. Atau dua. Kalau merapar begitu, udah batal itu tidur apa itu? Nah, itu yang dimuliakan Allah. Nah, begini yang tetap ini. Ya. Yang hari Jumat itu banyak begini Pak ya. Ini bapak-bapak ya, yang Jumat banyak begini. Ini batal, tidak tetap ini. Nah, gini Pak. Tapi begini dulunya. Ini tetap Pak, tidak apa-apa. Ini tetap. Ini yang penting posisinya ini. Masalah tangan ini tidak masalah sebenarnya. Tapi kebanyakan yang kan begini Pak. Kalau begini pun tidak batal ya Pak. Itu Pak. Jadi yang tetap cuma satu itu ya. Ini yang tetap. Ya, ini yang tetap. Menyandar batal ya. Menyandar batal tetap. Tapi menyandar seperti apa? Nah, kalau Bapak menyandar seperti yang Bapak contohkan itu kan posisi tubuhnya tidak lurus, tidak tegak lurus. Itu bisa membatalkan itu. Terbuka bagian bawah. Tapi kalau menyandarnya posisinya seperti itu, lurus punggungnya ke dinding, lurus ini dinding ya, lurus begitu nyandar ini tidak batal, tetap. Tapi kalau nyandarnya begini, ini tidak tetap. Dah Pak, Bu? Nampak Bu? Yang tetap seperti apa? Itu yang tetap ya. Baik. Kalau tertidur di dalam sholat, ada Pak. Imam baca panjang, umpamanya kan. Imam baca panjang hari subuh Jumaah, surah As-Sajdah, apalagi hal ata alal insan, dibaca habis semuanya. Ini tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada permasalahan yang terjadi seperti ini, yaitu tertidur di dalam sholat, tentunya Bapak Ibu posisi-posisi di dalam sholat itu, ya gerak-gerak di dalam sholat itu seperti apa? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal ataupun akhir, itu tidak ada posisi yang tetap. Tidak ada posisi yang tetap seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sempat tidur Bapak Ibu di dalam sholat, batal wudu. Batal wudu maka batal juga sholatnya. Seperti apa? Tertidur di dalam sholat ini. Tertidur di dalam sholat ini Bapak Ibu, nih, seperti duduk tasawuf begini, lagi tasawuf. Kaki-kakinya tertidur, dia sedang tasawuf itu. Ya. Beda telayang ya Bapak Ibu ya. Kalau telayang tidak membatalkan wudu, telayang ini masih kedengaran suara di sekitarnya. Kalau tidur ini jangan mangkuk ya. Jadi kayak gini tasawufnya. Itu Pak, itu batal sholatnya. Wudunya batal Bu. Batal sholatnya. Wudu batal sholatnya. Itu Pak, hati-hati. Karena posisi-posisi di dalam sholat ini tidak ada yang tetap. Jadi hati-hati. Apalagi sedang kunut, imam sedang kunut. Dia tidur sedang kunut tuh. Langsung tersyukur dia, batal wudunya. Ya batal wudunya, batal sholatnya. Apa nih? Baik, ini aja. Ini bisa nih. Ya. Kurang kuat. Iya Pak. Keluarlah kita Pak. Nanti ada cara Pak. Ada imam kalau batal, ada juga caranya nanti Pak keluarnya. Nanti kita bahas. Ya. Ustaz ya. Iya. Dah? Kita lanjutkan. Begitu Bu ya Pak. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, yang ketiga, zawalul aql bisukrin au maradin au jununin au igma'in. Hilang akal, ya, hilang akal.
hilang kesadaran, seperti pingsan, pitam, gila juga, kumat gilanya batal juga wudu itu. Pitam, pingsan, gila batal wudu. Jadi kalau pingsan Bu, Pak, batal wudu tuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudu yang keempat yaitu lamsur rajulil mar'ah al ajnabiyyah min ghairi hailin wa huwa naqidun lil lamisi wal malmus walau kana hunaka hailun fala naqada hinaid, yaitu lamsur rajul, ya, menyentuh apa di sini maksudkan di sini menyentuh di sini lamsur rajulil mar'ah, ya, laki-laki menyentuh wanita al ajnabiyah, wanita yang non mahram. Ajnabi itu orang lain. Istilah fikih ajnabiyah kalau perempuan, kalau laki-laki ajnabi, ya. Jadi intinya ajnabi atau ajnabiyah itu adalah non mahram, orang lain. Jadi seorang lelaki menyentuh wanita yang ajnabiyah, maka batal wudu kedua-duanya itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sebaliknya. Ya, perempuan menyentuh laki-laki yang ajnabi, itu juga membatalkan wudu. Yang menyentuh dan yang kena sentuh kedua-duanya batal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, non mahram, ya, bukan mahram. Kalau mahram tidak batal, non mahram. Kalau di dalam kaidah fikih mazhab imam kita, Imam Asy-Syafi'i ini mudah aja Bapak Ibu. Intinya kalau sah nikah dengan kita, sah enggak orang ini nikah sama kita? Kalau sah nikah, batal wudu. Itu aja kaidahnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, mudah. Kalau haram menikah, haram dinikahi, enggak sah nikah, kan begitu? Tidak batal wudu. Nah, itu, ya, kaidahnya simpel itu sebenarnya. Mak mertua batal enggak wudu? Mak mertua, ayah mertua batal enggak wudu? Enggak. Kenapa? Hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Jadi enggak batal wudu. Jadi orang tua ini sebenarnya ada 3 nih Bapak Ibu. Nah, orang tua kita tuh ada 3 kata ulama. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan, membesarkan, menafkahi. Itulah ayah ibu kandung kita tuh. Itu orang tua kita, ya. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan kita adab, etika, akhlak, sah, batal, halal, haram, hukum, ahkam segala-galanya. Itulah guru kita, ustadz. Itu orang tua kita juga itu. Tapi itu tidak masuk pada pembahasan tadi itu Pak. Itu batal itu, ya, yang itu, ya. Saya mau ngasih tahu orang tua itu siapa. Ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi orang tua kita juga yaitu orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Ya. Dalam fikih mertua ini hukumnya sama dengan orang tua sendiri. Tidak batal wudu. Oh gitu Pak Ustadz. Tidak tahu saya selama ini Pak Ustadz. Kalau begitu balik nanti saya boleh salaman sama mak mertua saya Pak Ustadz? Boleh. Boleh saya salaman Pak Ustadz? Boleh. Tidak batal wudu. Nah. Tapi mak mertua saya ini putih Pak Ustadz, cantik, ya kan? Jangan, berarti error dia tuh, ya. Jangan. Nggak ada yang viral kemarin tuh. Itu error dia tuh, ya. Nah, kalau ada rasa-rasa seperti itu enggak usah, nanti timbul fitnah, enggak usah. Tapi kalau enggak ada rasa, biasa aja, hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Enggak apa-apa, salaman lah, enggak apa-apa. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi masalah sentuh menyentuh di sini di dalam Al-Qur'an dikatakan An-Nisa 43. Masalah menyentuh perempuan nih Pak, An-Nisa 43. Aula
mastumun nisa. Kita potong-potongnya ayatnya Pak. Karena dari potongan-potongan ayat itu dijadikan perkara-perkara yang membatalkan wudu di dalam fikih nih Pak. Bab yang membatalkan wudu. Dari situ. Nisa 43. Aula mastumun nisa. Atau batal wudu itu ketika kalian menyentuh perempuan. Tentu perempuan yang bagaimana sudah saya jelaskan tadi, yang non mahram. Kalau menantu kan Pak, menantu. Hah? Yang menantu perempuan. Iya, itu kan yang tadi juga, Pak. Bapak balik-balik aja itu. Itu mertua dia sama bapak mertuanya tuh kan? Menantu. Nanti Pak, nanti ada pembahasannya. Tunggu dulu. Nanti Pak ya, tanya jawabnya nanti aja Pak ya. Nanti ini enggak siap nanti ini, ya. Saya kalau jawab nanti banyak panjang nanti. Ini kita selesaikan sedikit aja nih ha. Sebentar aja. Ya. Baik. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam mazhab kita. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang tak batal itu Maliki. Dah, Maliki yang tak batal itu. Maka cara berwudu tentu mesti sepaket dengan pemahaman mazhab Maliki cara berwudunya. Kalau Bapak mau ndak batal, ya, mau tak batal ketika bersentuhan dengan wanita yang non mahram ini, apalagi nanti ketika Bapak Ibu haji, umroh, ya, sedang tawaf, ini mesti dipakai ini. Ya, mesti dipakai ilmu ini. Ya. Kalau Bapak bawa juga pemahaman mazhab Syafi'i ke sana, ini sulit sedikit. Kenapa? Karena waktu tawaf ini sulit untuk menghindari yang namanya bersentuhan. Pasti bersentuhan, kan begitu. Nanti kalau batal sulit pula mencari air. Maka taklid. Taklidnya apa Pak Ustaz? Niat di dalam hati mengikut pendapat atau ijtihad Imam Malik atau mazhab Maliki. Ya, yaitu tidak batal wudu bersentuhan dengan yang non mahram. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi cara wudunya nanti mesti sepaket dengan cara wudu mazhab Maliki. Yang lainnya sama, hanya berbeda nanti pas di mengusap kepalanya Bapak Ibu. Yang lainnya sama, basuh muka, tangan sama kita. Caranya, kaifiatnya. Tapi bedanya nanti pas mengusap kepala. Maliki itu mengusap kepala semuanya. Semuanya wajib. Tidak bisa gini-gini tidak sah. Begini-begini tidak sah ini. Ya, ambil airnya, tuangkan, usapkan di kepala. Dari depan sampai belakang, dari belakang maju lagi ke depan, telinga kanan kiri sekaligus. Kemudian selanjutnya kaifiatnya sama dengan tata cara kaifiat wudunya Syafi'i. Bedanya di kepala itu aja, pas ngusap kepala. Kalau sudah caranya seperti itu wudunya, maka ketika bersentuhan dengan yang non mahram tidak batal wudunya. Itu mesti Bapak amalkan ilmu itu nanti ketika haji, umrah, ataupun di tempat kita ini boleh juga kita pakai tatkala mungkin di saat air sulit, kemarau, kan begitu Pak. Air ini banyak untuk kebutuhan yang lain lagi. Kan begitu. Jadi untuk menghemat air. Tak mungkin setiap kali bersentuhan wudu, maksudnya air susah. Kan begitu. Maka boleh di saat-saat seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan normal yang dari dulu kita berkeyakinan menganut mazhab Imam Syafi'i, ya batal Pak. Batal. Batal. Sama istri itu batal, sama suami itu batal. Non mahram itu. Suami ibu itu non mahram. Istri bapak itu non mahram. Ya, ajnabiyah itu. Ya, jangan Bapak pikir, kan udah halal saya Pak Ustaz, kenapa mesti batal pula wudu lagi pas bersentuhan Pak Ustaz? Halal itu bab nikah. Bab wudu dia beda pembahasannya. Ya. Nikah oke, dengan sebab jalan nikah halal lah yang non mahram tadi. Tapi tetap hukumnya non mahram, bukan jadi mahram pula dia. Ketika kita menikahi seseorang wanita, ya, status wanita itu tetap non mahram, Pak. Tapi sudah halal bagi kita, halal untuk
dipandang, ya. Maaf kata yang lebih dalam lagi, berhubungan badan, berhubungan intim segala macam. Halal di situ, bukan masalah wudu. Bab wudu beda lagi Pak pembahasannya. Ada juga orang yang membawa apa Pak argumen seperti itu ada Pak. Itu apalah batal-batal lagi Pak Ustadz. Kita ini kan dah halal, ndak nyangkut. Ya, ndak nyambung ceritanya. Beda bab, berbeda bab pembahasan. Dah, Pak Ibu. Jadi bersentuhan seperti apa Bapak Ibu yang membatalkan wudu itu? Bersentuhan kulit sama kulit. Kalau ada kain yang menghalang, batal tak Bu? Ndak, pegang telekung. Apalagi selain telekung Bapak Ibu, yang dikategorikan hail, penghalang juga, yaitu kuku. Bapak pegang kuku ibu, ndak batal. Pegang kuku ibu, ndak batal. Pegang rambut ibu, ndak batal. Ya, pegang gigi ibu, ndak batal. Itu saya detilkan lagi tuh. Ya, itu termasuk penghalang itu. Ibu dipegangnya janggot bapak, tariknya gini, ndak batal. Kulit sama kulit, tuh Pak. Nah, kalau umpamanya ada pula tanduknya, bapak itu ya dipegang sama ibu tanduk bapak, ndak batal. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kulit sama kulit, baik. Kemudian selanjutnya, itu Pak di dalam Quran An-Nisa ayat 43 itu Pak. Ketika kalian menyentuh wanita, bersentuhan dengan wanita. Wanita seperti apa tidak dijelaskan dong Pak dalam Quran tuh Pak. Itu di hadis. Ya, kemudian pada ijtihad para ulama, pendapat para ulama mazhab. Di situ baru ada dia Pak ketemunya itu. Ya, kalau di Quran ya masalah menyentuh perempuan aja ya Pak. Ya, batal wudu perempuan yang mana? Terus menyentuhnya seperti apa? Tidak ada di Quran tuh Pak. Ya Pak ya. Maka kalau Bapak bermazhab Imam Asy-Syafi'i, maka matangkanlah betul-betul, ya, pahami betul-betul mazhab Imam Syafi'i itu sampai selesai. Ya, setidaknya bab solat dari toharoh sampai solat selesai, pahami tentang mazhab Imam Syafi'i khusus. Jadi tidak bercampur aduk di dalam ibadah kita tuh Pak. Ini kadang kita dalam solatnya sampai 4 mazhab kita dalam solat tuh Pak. Ada Pak. Ya, Bismillah baca jahar dia, kunut ndak mau. Bismillah dibacanya jahar, kunut dia ndak kunut. Tadi kok kau baca Bismillah jahar? Oh itu Syafi'i itu Pak Ustaz. Saya ikut Syafi'i itu. Ngapa kau ndak kunut subuh tadi? Itu Hambali saya Pak Ustaz katanya. Lah sudah. Mana bisa kayak gitu? Ndak boleh. Itu ndak betul, talfik namanya itu. Dalam istilah fikih talfik, ndak dibenarkan seperti itu. Mesti satu-satu paket Pak. Nah, kalau sholat itu dari awal takbiratul ihram sampai salam Syafi'i semuanya. Ya, Syafi'i semuanya. Kalau Bapak ndak kunut subuh, boleh Pak Ustadz, boleh. Karena dalam 4 mazhab itu Bapak Ibu 2 kunut, 2 ndak kunut. Dalam 4 mazhab itu 2 yang kunut, ya, 2 tidak kunut. Yang kunut yaitu Imam Syafi'i dan Imam Maliki, itu kunut subuh. Tapi beda-beda kaifiatnya, ya. Kemudian yang tak kunut Hambali, Hanafi, itu tak kunut. Jadi dalam 4 mazhab itu Bapak Ibu sudah ada perbedaan itu. Tidak perlu kita yang datang belakangan ini mau coba-coba membahas, tidak perlu. Sudah matang, sudah siap, dah masak. Sudah ada dalam 4 mazhab. Udah masak sama ulama-ulama yang fakar, yang betul-betul ahli, yang betul-betul mujtahid. Kita tinggal ikut aja lagi. Jadi kalau tidak kunut subuh saya boleh puasa? Boleh, tidak masalah. Mazhab mana? Hambali. Basmalahnya sir, Hambali itu. Jangan dicampur-campur aduk. Bismillahnya sir. Tengok di Makkah Madinah itu Hambali itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir. Hambali. Subuh kunut tak Pak? Haji umrah Bapak sana kunut tak dia subuh? Tidak ada Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah masak semua tuh Pak. Ini yang saya kaji nih, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini mazhab kebanyakan kita di Asia ini. Ya, mayoritas
ya di Indonesia. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Inilah yang saya jelaskan nih Pak. Kalaupun ada perbedaan di mazhab-mazhab yang lain, insya Allah juga akan saya sampaikan. Biar jangan kaku Bapak Ibu. Ya, luas fikih ini luas Pak. Ya, jangan orang tidak kunut marah kita. Ya, ini imam nanti tidak kunut, umpamanya kan ada imam tidak kunut subuh kan. Ada makmum di belakang nih saking fanatiknya sama kunut. Pak, bantainya kunut sendiri di belakang. Imam tak kunut, dia kunut sendiri. Allahumma hdini fiman hadait, kan? Batallah salatnya. Itu ada pembahasannya nanti Bapak Ibu. Batal salatnya. Ya. Jadi intinya poinnya ikut imam. Imam kunut. Imam tak kunut, tak usah kunut. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita nih Pak, imamnya memang biasanya baca kunut subuh, suatu saat ya suatu waktu subuh dia terlupa kunut. Maka yang seperti ini di dalam mazhab Imam Syafi'i sebelum salam nanti sujud sahwi. Macam mana caranya Pak Ustaz? Nanti ada itu. Ini masih jauh lagi nih Bapak Ibu. Ya. Nanti insyaallah panjang lebar. Tidak cukup sebulan sekali nih Bapak Ibu. Iko pula kan Bapak Ibu ya. Ya, mesti agak 2 kali pertemuan dalam sebulan baru selesai dia nih Bapak Ibu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang kelima lagi ya. Yang kelima lagi yang membatalkan wudu. Massu farjil adami bi batnil kaffi wa huwa naqidun lil lamis dunal malmus. Yang kelima yang membatalkan wudu, massu farjil adami. Massu menyentuh faraj al adami, manusia. Baik kemaluan kita sendiri, farad kita sendiri, atau kemaluan atau farad orang lain, maka batal wudu. Menyentuhnya pakai apa? Menyentuh di sini yang dimaksudkan yaitu memakai telapak tangan. Menyentuh dengan telapak tangan, bukan menyentuh dengan lengan tangan, bukan menyentuh dengan siku. Jangan pula nanti tadi saya tersentuh Pak Ustaz. Tersentuh apa? Kemaluan saya sama Pak, sama siku saya Pak Ustaz. Enggak batal sama siku. Ya. Sama batnil kaffi, perut telapak tangan. Yang mana perut telapak tangan nih, Bu, Pak? Yang berbunyi nih. Nih. Ini telapak tangan itu sentuh begini. Ini saya contohkan nih Pak. Ya, kalau enggak dicontohkan enggak bisa nih, ya. Sentuh begini. Ini batal nih Pak. Nih. Ini maaf Pak ya. Buah sangkar yang 2 di bawah itu tidak membatalkan wudu. Dari pangkal sampai ujung aja. Ya. Pegang begini batal. Nih tapak tangan itu. Nih. Ya. Kalau begini batal enggak? Ini enggak batal. Ini enggak batal, ini punggung tangan. Yang telapak tangan nih, ya. Ini enggak batal. Begini batal enggak nih. Mana tahu ada pula yang megang model ini. Enggak batal nih Bapak Ibu. Ini enggak batal nih, Begini baru batal nih. Begini enggak batal. Itu Pak. Ya. Ini mesti jelas-jelas nih Pak fikih nih. Itu batas-batasnya kalau laki-laki. Kalau perempuan, ini mesti pula saya sebutkan nih Pak. Enggak bisa enggak nih Pak. Biasa aja nih kalau di dalam bab seperti ini biasa aja nih Pak. Kalau perempuan itu bagian dalam yang berkerut itu. Bagian dalamnya. Bagian pinggir-pinggir tebing-tebing jurang itu enggak batal. Itu. Gitu bahasanya Pak biar jelas. Yang berkerut di dalam itu dipegang, disentuh baru batal. Ya Pak ya. Yang bagian dalam yang berkerut yang di dalam itu yang batal. Kalau pinggir-pinggir itu enggak batal. Dah. Baik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana Pak Ustaz ambil itu? Kan bertanya pula dia lagi, dari mana Pak Ustaz ambil itu? Maksudnya dalilnya. Ya, hujahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda." Itu hadis hasan. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu kembali, kata Rasulullah. Masuk dia di dalam perkara yang membatalkan wudu. Maka fikih ini Pak sebenarnya saya ulang lagi, intisari dari Al-Quran dan hadis. Tidak usah ditanya dalilnya.
Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah menyentuh kemaluan ini Bapak Ibu, baik kemaluan itu masih menyatu ataupun sudah terpisah. Paham Bapak Ibu? Yang masih menyatu ataupun yang sudah terpisah. Ada juga Pak Ustadz yang terpisah, ada. Ya, mana tahu putus tabrakan putus kan, tergolek-golek dia pinggir jalan. Bapak Ibu dalam keadaan berwudu, Bapak Ibu pegang gitu kan, batal wudu. Tapi kemaluan manusia bukan kemaluan kambing, ya. Bukan kemaluan kambing, sapi, itu tidak batal loh Pak. Adami, apa adami Pak? Manusia. Itu Bapak Ibu. Kemudian masalah menyentuh kemaluan ini Pak, kalau umpama nih Pak, kita menyentuh kemaluan seseorang, yang batal siapa? Yang batal yang menyentuh. Ini beda sedikit Pak, masalah menyentuh kemaluan nih Pak. Yang batal itu yang menyentuh. Yang kena sentuh tidak batal. Itu tuh Pak. Ya, beda sama yang non mahram tadi itu Pak. Itu lain cerita. Kalau ini tidak ada kait mengait dengan non mahram nih Pak. Ya. Ibu bapak ketika cebok anaknya hati-hati. Kalau dalam keadaan berwudu jangan sampai terpegang kemaluan anaknya. Ini lain bab nih Pak. Tidak ada kait mengait dengan non mahram atau mahram itu tadi, tidak ada ini, ya. Pahami betul-betul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu cebok anak, cucu, nanti dalam keadaan berwudu hati-hati, jangan sampai tersentuh kemaluannya itu. Sentuh kemaluannya batal wudu Bapak Ibu. Itu ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 5 perkara pasti ya, 5 perkara semuanya, yaitu yang membatalkan wudu. Saya tambahkan sedikit yang keempat tadi. Ada yang mau saya tambahkan sedikit yang keempat tadi. Apa yang keempat tadi? Menyentuh yang non mahram tadi Pak. Perempuan yang non mahram, ya, perempuan yang ajnabiyah atau laki-laki yang ajnabi, orang lain tadi. Saya tambahkan lagi batas umur. Kalau dia belum balik Pak Ustadz, tentu timbul pertanyaan. Kan begitu. Kalau dia belum balighah, kalau perempuan balighah namanya, kalau laki-laki baligh. Kalau perempuan itu belum sampai umur Pak Ustadz, ada batasnya Pak. Bukan mesti tunggu dia balighah, ya, sampai umur tidak, baru membatalkan wudu. Enggak. Anak-anak ini Pak, anak-anak perempuan ini batas umur, sebahagian ulama mengatakan 7 tahun itu tidak boleh kita pegang lagi Pak. Anak perempuan umur 7 tahun itu membatalkan wudu. Ya. Ini non mahram Pak ya, tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Anak bapak cucu apa masalahnya? Itu tidak masalah. Nah ya, 7 tahun umurnya itu dah tidak boleh lagi dipegang. Ya, disentuh. Sentuhan seperti yang saya sampaikan tadi Pak ya, maka batal wudu. Itu. Sebagian ulama dan pendapat yang kuat di dalam hal ini mengatakan Bapak Ibu bukan batasan umur, tidak. Bukan masalah batasan umur, tapi selagi dilihat dia itu walaupun kecil umurnya nih ya, tapi ketika kita melihat membangkitkan syahwat kita. Ini seumpama laki-laki yang melihat Pak ya, membangkitkan syahwat, dapat menimbulkan syahwat ketika kita melihat dia. Mungkin walaupun umurnya kecil, badannya dah besar, muka dia wajah cantik putih. Ini Pak yang seperti ini tetap membatalkan wudu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, penting untuk kita ketahui sebagai tambahan itu, ya. Karena tadi kan belum spesifik saya katakan perempuan yang non mahram. Batasan umur gimana? Kalau dia belum balighah bagaimana? Itulah tadi itu Pak, ya. Ada yang mengatakan umur batas sampai 7 tahun. Kalau dah 7 tahun tidak boleh lagi Pak. Kita pegang anak-anak perempuan nih Pak, umur 7 tahun tidak boleh, batal wudu. Kalau dalam keadaan berwudu nih Pak ya. Itu. Kemudian pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak ada batasan umur. Pokoknya kalau kita lihat bersahwat, kita ada keinginan tuh. Itu Pak. Dapat membatalkan wudu atau mengikut uruf kebanyakan orang. Kebanyakan orang melihat anak ini kecil memang tapi menarik. Dapat membangkitkan syahwat ketika laki-laki melihatnya, maka batal wudu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini udah jam 6.30. Karena saya tidak bisa lewat-lewat kali Pak. Karena ada kajian juga habis ini. Mesti ada persiapan lagi kan. Jadi saya siapkan untuk tanya jawab
Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau tanya jawab. Ibu-ibu jarang bertanya saya tengok. Ya, bapak-bapak yang rajin bertanya. Ibu-ibu nih catat aja dia. Ya, rajin mencatat ibu-ibu ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar yang kita bahas tadi aja ya Bapak Ibu ya. Biar lebih fokus kajiannya. Bapak itu dulu ya. Bapak itu udah dari tadi. Ya Pak. Ya Pak. Boleh. Iya. Ah. Ya Pak, 2 ada, 4 ada. Riwayat hadisnya ada. 4 ada, 2 ada. Sebelum sesudah. Kenapa sulit Pak? Waktu gitu ya. Waktu sempit gitu ya. Iya. Betul. Oh, dia begini Pak. Kaidahnya di dalam ibadah ini Pak, biqadri listita'ah. Itu kaidah di dalam beribadah. Sekedar yang kita dapatkan, sekedar yang kita mampu untuk mengerjakan. Bukan Pak, dua-duanya kuat. Hadis sama-sama sahih. 2 rakaat sebelum dan sesudah atau 4 sebelum sesudah sama-sama kuat hadisnya. Boleh dicek hadisnya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sama-sama kuat. 4 itu. 2 pun ada juga riwayatnya. Dan pendukungnya juga banyak hadis-hadis yang lain. Jadi yang maksud Bapak yang 4 lebih bagus itu karena semakin banyak rakaatnya. Itu maksudnya. Semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Begitu Pak. Enggak Pak, sama-sama kuat. Boleh nanti Bapak buka hadisnya. Bapak hadapkan ke guru hadisnya. Jangan Bapak baca sendiri. Bapak hadapkan ke guru, bertalaki dengan guru, minta sarah keterangan dari guru. Seperti apa? Sama-sama kuat itu. Yang 4 rakaat qabliyah ba'diyah, 2 rakaat qabliyah ba'diyah, sama-sama bagus hadisnya, sama-sama kuat dan layak untuk diamalkan kedua-duanya. Hanya saja semakin banyak rakaatnya semakin bagus. Itu yang 4 tadi. Dan keutamaannya Pak, yang 4 sebelum 4 sesudah itu khusus keutamaannya ya, haram jasadnya dari api neraka. Itu Pak keutamaannya yang Bapak amalkan itu. 4 sebelum, 4 sesudah. Itu yang Bapak amalkan ya. Yang Bapak istiqomahkan itu 4 sebelum, 4 sesudah. Itu keutamaannya ya, di dalam hadis-hadis sahih dikatakan diharamkan jasadnya daripada api neraka. Tuh Bu, kalau bisa jangan tinggalkan 4 yang sebelum, 4 sesudah. Kalau Bapak Ibu ya kita maklum ada yang sibuk, tidak sempat dan seterusnya ya, sekedar yang terkejar saja. Kalau dapat 2 ya 2. Kalau masih sempat 4 lah lebih bagus. Itu lebih jelas Pak. Itu tentu dong. Semakin banyak rakaatnya semakin bagus Pak. Begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lanjut, silakan. Ya silakan. Yang batal wudhu itu kan salah satunya kentut Ustaz. Kalau kentut itu kita cebok lagi Ustaz. Kalau lalu wudhu lagi atau pas kentut langsung wudhunya bisa. Yang cebok itu kalau keluar air, tekincit, kata bahasa Melayunya tekincit, baru cebok. Kalau ndak perlu cebok. Kalau cuman bunyi aja yang kuat, angin, baunya tak tanggung, tapi tak ada keluar air, tak payah cebok. Ya, ndak penting cebok. Kalau keluar air baru cebok. Tukar pakaian dalam yang kena itu. Atau yang tembus sampai ke kain sarung, Pak, tukar semua. Silakan, ada lagi Bapak apa tadi Pak? Ya tunggu Pak ya. Ini kadang ini mungkin ya setan langsung masuk ya. Begitu kita mau wudhu,
langsung terasa. Iya. Lagi terasa. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya ini udah waktu belum masuk saya tahan aja. Iya. Kalau waktu-waktu biasa enggak ada kayak gitu dah, Pak. Pas wudu aja kayak gitu. Itu luar biasanya setan ya, Pak Ibu. Ya kan? Ada juga masalah gatal, Pak, di dalam sholat. Luar sholat enggak ada kata gatal, Pak. Dalam sholat gatal semua, Pak. Ada aja yang ya, Pak. Macam-macam, Pak. Khanzab, nama setannya Khanzab. Itu spesial ya, spesial, Pak, mengganggu di dalam ibadah, terutama sholat. Kemudian wudhu. Bapak tadi masalahnya di situ ya. Jadi sebenarnya, Pak, kalau ada yang kayak gitu tuh ada doanya, Pak, amalannya. Nanti saya kasih, Pak, ya. Ada amalannya. Bapak sebelum beramal ibadah boleh Bapak baca apapun itu, termasuk sebelum wudhu ya, sebelum